Ada satu malam yang tidak datang untuk semua orang, kecuali mereka yang mau berhenti sejenak dan merenung. Sebuah malam ketika pintu taubat dibuka seluas-luasnya, ketika doa tidak hanya didengar tetapi diangkat, dan ketika amal ibadah yang sederhana memiliki makna yang jauh lebih dalam dari biasanya. Pada malam itu, langit tidak hanya gelap oleh sunyinya cahaya, tetapi terang oleh rahasia yang Allah sembunyikan bagi hamba-hambanya yang mau menundukkan hati. Ada malam yang bila dilewati begitu saja, ia akan menjadi malam yang hilang tanpa bekas. Namun ada malam yang bila disadari maknanya, ia bisa menjadi titik balik seluruh perjalanan hidup manusia. Malam Nisfu Sya'ban adalah malam ketika waktu seolah berhenti sejenak, memberi ruang bagi hati yang lelah untuk bernapas dan pulang. Pulang dari dosa yang diam-diam dipelihara, pulang dari kelalaian yang dibiarkan, pulang dari kesombongan yang tak disadari, dan pulang dari perasaan merasa baik-baik saja, padahal sebenarnya jauh dari Allah. Banyak manusia sibuk menunggu Ramadan dengan harapan perubahan besar. Tetapi lupa bahwa sebelum Ramadan, ada satu malam yang Allah siapkan sebagai pintu masuknya. Malam ketika Allah tidak menanyakan seberapa berat dosa yang pernah dilakukan, melainkan seberapa jujur hati ingin kembali. Malam ini bukan tentang siapa yang terlihat paling suci. Malam ini bukan tentang siapa yang merasa paling benar. Malam ini adalah tentang siapa yang paling berani mengakui bahwa dirinya penuh noda dan sangat membutuhkan ampunan. Karena di antara seluruh keistimewaan malam Nisfu Sya'ban, yang pertama dan paling agung adalah malam ketika pintu taubat dibuka seluas-luasnya bagi siapapun yang benar-benar ingin pulang. Malam terbukanya seluas-luasnya pintu taubat. Malam Nisfu Sya'ban datang bukan sekadar sebagai pergantian waktu, melainkan sebagai undangan sunyi bagi hati yang selama ini berlari terlalu jauh dari arah pulang. Ia hadir dalam keheningan, membawa pesan lembut bahwa masih ada kesempatan, masih ada ruang, dan masih ada jalan kembali bagi siapapun yang merasa tersesat oleh kesalahan dan kelalaian hidup. Taubat pada malam ini bukanlah ritual kosong atau sekadar rangkaian kata yang diucapkan tanpa rasa. Ia adalah peristiwa batin yang dalam, saat seseorang berani duduk bersama dirinya sendiri, mengakui luka, kesalahan, dan kekhilafan yang selama ini disembunyikan di balik kesibukan dan pembenaran. Banyak orang mengira bahwa pintu taubat hanya terbuka bagi mereka yang merasa pantas dan bersih. Padahal hakikat taubat justru diperuntukkan bagi mereka yang sadar bahwa dirinya penuh kekurangan, syarat kelemahan, dan sangat membutuhkan ampunan agar hidup kembali terasa ringan. Malam Nisfu Sya'ban mengajarkan bahwa Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Kesempurnaan bukan syarat untuk kembali. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau merendah, mengakui kesalahan tanpa menyalahkan keadaan, dan berhenti bersembunyi di balik alasan. Betapa sering manusia menunda taubat karena merasa dosanya terlalu banyak dan terlalu memalukan untuk dihadapkan kepada Allah. Padahal justru dosa yang menumpuk itulah yang membuat hati semakin berat dan semakin jauh dari ketenangan yang sejati. Pada malam ini, pintu taubat dibuka tanpa hitungan dan tanpa batas. Ia terbuka seluas kebutuhan manusia akan pengampunan dan seluas kelemahan manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Tidak ada syarat yang memberatkan selain kejujuran dan kerendahan hati. Taubat bukan tentang menghapus masa lalu, seolah ia tidak pernah ada. Taubat adalah keberanian untuk menata masa depan, agar kesalahan tidak terus diulang, agar langkah hidup tidak kembali tersesat di jalan yang sama. Ada dosa yang terlihat besar, dan ada dosa yang tampak kecil namun dilakukan terus-menerus hingga mengeras di hati. Ucapan yang melukai, pandangan yang dibiarkan bebas, niat yang tercemar, serta ibadah yang kehilangan ruhnya, semuanya menunggu satu malam untuk dibersihkan dengan taubat yang jujur. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti berbohong pada diri sendiri, berhenti merasa baik-baik saja, berhenti menyembunyikan luka batin, dan berhenti menunda perubahan yang seharusnya sudah lama dimulai. Taubat sejati tidak lahir dari rasa takut semata, melainkan dari kesadaran bahwa hidup tanpa kedekatan dengan Allah adalah hidup yang kering. Kesadaran bahwa jiwa membutuhkan cahaya agar tidak terus tersesat dalam gelap. Malam Nisfu Sya'ban mengajarkan bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Justru ia adalah tanda keberanian. Keberanian untuk menundukkan ego dan menerima bahwa manusia tidak mampu memperbaiki hidupnya sendiri tanpa pertolongan Allah. Seringkali manusia takut menghadapi masa lalunya karena rasa malu dan bersalah. Padahal Allah tidak pernah meminta manusia kembali hidup di masa lalu. Yang diminta hanyalah meninggalkannya dan melangkah ke depan dengan niat yang lebih bersih. Taubat pada malam ini bukan hanya tentang penyesalan, tetapi juga tentang tekad. Tekad untuk menjaga lisan, mengontrol pandangan,
membersihkan niat, dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Malam Nifsu Sya'ban menjadi pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama hati tidak tertutup oleh kesombongan. Yang menjadi penghalang bukan besarnya kesalahan, melainkan kerasnya hati yang enggan kembali. Ketika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, ia tidak hanya membersihkan catatan masa lalu, tetapi juga menata ulang arah hidupnya. Pilihan menjadi lebih sadar, langkah menjadi lebih hati-hati, dan tujuan hidup menjadi lebih jelas. Malam ini adalah kesempatan untuk menurunkan beban yang selama ini dipikul sendirian. Beban rasa bersalah, beban penyesalan, dan beban dosa yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Taubat yang tulus melahirkan kelembutan dalam hati. Ia menjadikan seseorang lebih mudah memaafkan, lebih rendah hati, dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Malam Nifsu Sya'ban mengajarkan bahwa perubahan tidak harus menunggu waktu yang sempurna. Justru perubahan sering dimulai saat seseorang merasa paling rapuh dan paling membutuhkan pertolongan. Banyak orang menunggu menjadi baik untuk bertaubat. Padahal, taubatlah yang akan menuntun seseorang menuju kebaikan. Tanpa taubat, usaha memperbaiki diri seringkali rapuh dan mudah runtuh. Malam ini adalah momen untuk membersihkan hati dari dendam, iri, dan kebencian. Karena hati yang dipenuhi racun perasaan negatif akan sulit menerima cahaya petunjuk. Taubat juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Menerima bahwa manusia bisa salah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berubah selama waktu masih diberikan. Ketika seseorang benar-benar bertaubat, ia sedang menyiapkan dirinya menyambut hari-hari ke depan dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih tenang. Malam Nifsu Sya'ban adalah awal dari pembersihan batin sebelum datangnya bulan penuh cahaya. Ia seperti hujan yang membersihkan debu agar tanah siap menumbuhkan kebaikan. Jangan remehkan satu taubat yang jujur, karena dari situlah pintu-pintu kebaikan mulai terbuka satu persatu. Malam ini bukan tentang seberapa banyak dosa yang pernah dilakukan, melainkan tentang seberapa besar keinginan untuk berubah. Setiap air mata penyesalan yang jatuh dalam keheningan malam ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup. Taubat yang lahir dari kesadaran akan mengubah cara seseorang memandang hidup, memandang ujian, dan memandang dirinya sendiri. Setelah taubat, hidup tidak lagi dijalani dengan kesombongan, melainkan dengan rasa butuh kepada Allah dalam setiap langkah. Malam Nifsu Sya'ban adalah undangan terbuka bagi siapapun yang ingin kembali, tanpa melihat seberapa jauh ia pernah tersesat. Dan bisa jadi keputusan untuk bertaubat pada malam inilah yang kelak menjadi titik balik. Saat Allah menuliskan awal baru bagi hidup yang lebih tenang, lebih bersih, dan lebih bermakna. Malam dikabulkannya doa dan amal ibadah. Malam Nifsu Sya'ban bukan hanya malam untuk menyesali masa lalu, tetapi juga malam untuk mengetuk harapan masa depan. Setelah hati dibersihkan dengan taubat, jiwa berada pada keadaan paling jujur untuk berdoa. Karena doa yang paling dalam selalu lahir dari hati yang telah merendah. Pada malam ini, doa tidak lagi sekadar permintaan, melainkan pengakuan akan kelemahan. Seseorang tidak datang membawa daftar tuntutan, tetapi membawa hati yang sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, hidup hanyalah rangkaian usaha yang rapuh dan mudah runtuh. Doa pada malam Nifsu Sya'ban mengalir dari kesadaran bahwa manusia tidak menguasai apapun secara mutlak. Kesehatan, rezeki, ketenangan, bahkan iman yang ada di dalam dada, semuanya bisa berubah kapan saja jika Allah tidak menjaganya. Karena itulah malam ini menjadi saat yang tepat untuk berbicara jujur kepada Allah tentang ketakutan yang selama ini dipendam, tentang harapan yang tak berani diucapkan, dan tentang keinginan untuk hidup lebih lurus meski jalan terasa berat. Tidak semua doa harus terdengar indah. Ada doa yang terucap terbata-bata, ada doa yang hanya berupa isak tangis, dan ada doa yang bahkan tidak mampu dirangkai menjadi kata. Namun semua itu sampai kepada Allah sebagai bentuk ketergantungan yang paling tulus. Malam Nifsu Sya'ban mengajarkan bahwa doa bukan sekadar meminta agar hidup dipermudah, tetapi agar hati dikuatkan. Karena hidup yang mudah tanpa hati yang kuat seringkali justru menjauhkan manusia dari makna. Pada malam ini, setiap amal ibadah yang dilakukan, sekecil apapun, memiliki makna yang lebih dalam. Bukan karena banyaknya amal, tetapi karena hadirnya hati yang sadar dan penuh harap saat amal itu dilakukan. Salat yang dikerjakan dengan perlahan, istighfar yang diucapkan dengan penghayatan, sedekah yang diniatkan dengan keikhlasan. Semuanya menjadi bahasa cinta yang naik ke langit bersama doa-doa yang dipanjatkan. Malam ini mengajarkan bahwa amal ibadah bukanlah alat untuk berbangga diri, melainkan sarana untuk mendekat. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dan lemahnya dirinya. Doa
Pada malam nifsu Syaban, bukan hanya tentang meminta dunia diperbaiki, tetapi juga meminta agar hati tidak rusak oleh dunia. Meminta agar kesibukan tidak menghapus kepekaan, dan pencapaian tidak melahirkan kesombongan. Ada doa yang dipanjatkan dengan suara lirih di sudut kamar. Ada doa yang mengalir saat sujud panjang. Dan ada doa yang hanya terucap di dalam hati. Semua itu bernilai ketika lahir dari keikhlasan dan ketundukan. Malam ini adalah waktu untuk memohon, bukan hanya apa yang diinginkan, tetapi apa yang dibutuhkan. Karena seringkali manusia menginginkan sesuatu yang justru menjauhkannya dari ketenangan. Amal ibadah yang dilakukan pada malam ini menjadi saksi bahwa seseorang masih memiliki harapan. Harapan bahwa Allah mendengar, melihat, dan memperhatikan setiap usaha kecil yang dilakukan dengan niat yang lurus. Doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh akan membentuk cara pandang baru terhadap hidup. Ia membuat seseorang lebih sabar dalam menunggu, lebih lapang dalam menerima, dan lebih kuat dalam menghadapi ujian. Malam nifsu Syaban juga mengajarkan bahwa terkabulnya doa tidak selalu berarti mendapatkan apa yang diminta. Terkadang doa dikabulkan dengan dijauhkan dari keburukan, atau dikuatkan hati agar mampu menghadapi kenyataan. Setiap amal ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran pada malam ini adalah bentuk penyerahan diri. Penyerahan bahwa hidup bukan sepenuhnya dalam kendali manusia, dan bahwa rencana Allah selalu lebih luas daripada rencana hambanya. Malam ini mengajak manusia untuk berhenti mengukur nilai ibadah dengan perbandingan. Bukan tentang siapa yang paling banyak, tetapi siapa yang paling jujur dalam mendekat. Doa-doa yang lahir dari malam ini seringkali tidak langsung terjawab dengan cara yang terlihat. Namun ia disimpan sebagai kebaikan, ditunda sebagai hikmah, atau diganti dengan sesuatu yang lebih menjaga hati. Malam nifsu Sya'ban adalah waktu ketika seseorang boleh berharap tanpa malu. Berharap untuk diampuni, berharap untuk diperbaiki, berharap untuk diberi jalan keluar, dan berharap untuk didekatkan kepada kebaikan. Amal ibadah yang dilakukan pada malam ini menjadi latihan keikhlasan. Tidak ada yang melihat selain Allah, tidak ada yang menilai selainnya, dan tidak ada yang dibutuhkan selain ridhonya. Doa pada malam ini juga menjadi cermin kejujuran. Dari apa yang diminta, seseorang bisa melihat apa yang selama ini memenuhi hatinya. Apakah dunia semata, atau juga keselamatan iman dan akhirat. Malam nifsu Syaban mengajarkan bahwa doa bukan tentang memaksa kehendak, tetapi tentang menyerahkan pilihan terbaik kepada Allah. Karena tidak semua yang tampak baik, benar-benar baik bagi hati. Setiap amal ibadah yang dilakukan dengan niat yang lurus akan meninggalkan bekas ketenangan. Ia tidak selalu terlihat dalam bentuk perubahan besar, tetapi terasa dalam cara seseorang menjalani hari-harinya. Malam ini adalah waktu untuk meminta agar amal kecil diterima, agar niat yang lemah dikuatkan, dan agar langkah yang ragu diarahkan. Doa yang dipanjatkan dengan hati yang bersih akan membentuk hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Hubungan yang tidak hanya hadir saat membutuhkan, tetapi juga saat bersyukur. Malam nifsu Syaban mengajarkan bahwa doa dan amal ibadah adalah bekal. Bekal untuk menghadapi hari-hari yang tidak selalu mudah, dan keputusan hidup yang tidak selalu jelas. Ketika seseorang menutup malam ini dengan doa dan ibadah, ia sedang menitipkan hidupnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Dan dari kepercayaan itulah lahir ketenangan. Karena hati tahu bahwa apapun yang terjadi setelah malam ini, ia tidak berjalan sendirian. Malam diturunkannya rahmat dan rezeki. Malam nifsu Syaban adalah malam ketika rahmat turun dengan cara yang seringkali tidak disadari. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar, tetapi hadir perlahan, menyentuh hati yang tenang, dan menguatkan jiwa yang selama ini memikul beban hidup sendirian. Rahmat Allah tidak selalu terlihat sebagai kemudahan. Terkadang ia hadir sebagai ketabahan, sebagai kesanggupan untuk bertahan, dan sebagai kekuatan untuk tetap melangkah, meski jalan terasa berat. Pada malam ini, rahmat itu mengalir kepada siapapun yang membuka hatinya dengan rendah dan penuh harap. Rezeki pada malam nifsu Syaban tidak semata-mata berbentuk harta atau kelapangan materi. Rezeki juga berupa kesehatan yang masih terjaga, waktu yang masih diberikan, hati yang masih mampu tersentuh oleh kebaikan, dan iman yang tetap hidup di tengah godaan. Malam ini mengajarkan bahwa rahmat seringkali turun dalam bentuk yang sederhana. Udara yang terasa lebih tenang, hati yang lebih damai, dan pikiran yang lebih jernih adalah bagian dari rezeki yang sering dilupakan karena terlalu sibuk mengejar yang tampak. Banyak manusia menyangka bahwa rezeki hanya hadir ketika doa mereka langsung dikabulkan sesuai keinginan. Padahal seringkali rezeki terbesar adalah ketika Allah menjauhkan seseorang dari hal yang ia kira baik, tetapi sebenarnya membahayakan hatinya. Malam nifsu Sya'ban adalah saat yang tepat untuk menyadari
bahwa setiap tarikan napas adalah karunia, bahwa kemampuan untuk bersujud, berdoa, dan merenung di malam hari adalah bentuk rahmat yang tidak semua orang miliki. Rahmat Allah turun kepada mereka yang tidak menutup hatinya dengan kesombongan. Hati yang mau mengakui kelemahan adalah hati yang paling siap menerima limpahan kebaikan. Pada malam ini, rezeki juga turun dalam bentuk ketenangan. Ketenangan yang membuat seseorang mampu menerima kenyataan tanpa berlebihan dalam kesedihan dan tanpa larut dalam keangkuhan. Malam Nifsu Sya'ban mengajarkan bahwa rahmat tidak selalu mengubah keadaan, tetapi seringkali mengubah cara pandang. Dan ketika cara pandang berubah, hidup terasa lebih ringan, meski masalah belum sepenuhnya pergi. Rezeki yang diturunkan pada malam ini bisa berupa pertemuan dengan orang-orang baik, kesempatan untuk memperbaiki hubungan, atau dorongan lembut untuk meninggalkan kebiasaan yang merusak jiwa. Banyak manusia meminta rezeki dalam bentuk lapangan dunia, tetapi lupa meminta rahmat agar dunia tidak menguasai hatinya. Padahal, hati yang dikuasai dunia akan kehilangan rasa syukur dan mudah diliputi kecemasan. Malam ini mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu seimbang. Ia tidak hanya diberikan kepada yang merasa pantas, tetapi kepada siapapun yang bersedia menerima dengan rendah hati. Rezeki juga turun dalam bentuk petunjuk. Petunjuk untuk memilih yang lebih baik, meninggalkan yang meragukan, dan melangkah dengan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Malam Nifsu Sya'ban menjadi pengingat bahwa kekurangan bukan selalu tanda kekurangan rezeki. Terkadang, ia adalah cara Allah menjaga seseorang dari kesombongan dan dari tenggelam dalam kesenangan yang melalaikan. Rahmat yang turun pada malam ini seringkali terasa dalam keinginan untuk berubah, keinginan untuk hidup lebih tertata, lebih bersih, dan lebih dekat kepada Allah. Rezeki juga hadir dalam bentuk kesabaran. Kesabaran untuk menunggu, kesabaran untuk menerima, dan kesabaran untuk tetap berbuat baik, meski tidak selalu diperlakukan dengan adil. Malam ini mengajarkan bahwa rahmat Allah tidak bisa diukur dengan standar manusia. Apa yang terlihat kecil bisa jadi sangat besar di sisi Allah, dan apa yang terlihat besar bisa jadi tidak membawa keberkahan. Rezeki yang paling halus adalah ketika hati dijauhkan dari rasa iri terhadap milik orang lain. Karena iri adalah api yang membakar ketenangan dan menghapus rasa cukup. Malam Nifsu Sya'ban mengundang manusia untuk menghitung kembali nikmat yang sering terlupakan. Nikmat bisa bernapas tanpa rasa sakit. Nikmat bisa tidur dengan tenang. Dan nikmat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Rahmat yang turun juga berupa perlindungan. Perlindungan dari keputusan yang tergesa-gesa, dari langkah yang salah, dan dari pergaulan yang menjauhkan diri dari kebaikan. Rezeki pada malam ini seringkali hadir dalam bentuk yang tidak direncanakan. Jalan keluar yang tak disangka, pertolongan yang datang tepat waktu, dan kemudahan yang muncul setelah kesabaran. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk bersyukur atas apa yang ada, bukan hanya meratapi apa yang belum dimiliki, karena syukur adalah pintu tambahan bagi rezeki yang berkah. Rahmat Allah membuat seseorang mampu melihat hikmah di balik ujian. Tanpa rahmat, ujian terasa sebagai beban yang menghancurkan. Dengan rahmat ujian menjadi sarana pendewasaan, rezeki juga berupa kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan membantu, berbagi, dan meringankan beban orang lain adalah karunia yang tidak semua orang dapatkan. Malam Nifsu Sya'ban mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu mendahului murkanya, dan siapapun yang membuka diri dengan kerendahan hati akan merasakan sentuhan kasih sayang itu. Rezeki yang paling menenangkan adalah ketika hati merasa cukup. Merasa cukup bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena yakin bahwa apa yang diberikan adalah yang terbaik saat ini. Malam ini mengajak manusia untuk memohon agar rahmat dan rezeki yang turun membawa keberkahan, bukan sekadar penambahan jumlah. Karena rezeki tanpa keberkahan hanya akan menambah kelelahan, sedangkan rezeki yang berkah menambah ketenangan. Dan ketika rahmat dan rezeki turun bersamaan, hidup terasa lebih ringan untuk dijalani dan lebih kuat untuk dihadapi apapun bentuk ujian yang datang setelahnya. Malam ditentukan kembali takdir. Malam Nifsu Sya'ban mengajak manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk rencana dan ambisi. Pada malam ini, hati diajak menyadari bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam genggaman manusia, dan bahwa di balik setiap langkah ada ketentuan yang jauh lebih luas dari sekadar keinginan pribadi. Takdir seringkali dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan tidak bisa diubah. Padahal yang sering dilupakan adalah bahwa Allah memberi ruang bagi doa, usaha, dan keikhlasan untuk menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Malam ini mengingatkan bahwa ketentuan Allah selalu berjalan bersama hikmah, meski tidak selalu mudah dipahami. Pada malam Nifsu Sya'ban
manusia diajak untuk menata ulang harapan, bukan dengan memaksakan kehendak, tetapi dengan meluruskan niat dan menyerahkan hasil kepada Allah. Karena seringkali yang membuat hati lelah bukanlah keadaan, melainkan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Takdir bukan hanya tentang apa yang akan terjadi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menjalaninya. Dua orang bisa menghadapi ujian yang sama, tetapi merasakan hasil yang berbeda. Tergantung bagaimana hati mereka menyikapi ketentuan tersebut. Malam ini mengajarkan bahwa menerima takdir bukan berarti menyerah. Menerima adalah titik awal untuk melangkah dengan lebih tenang, tanpa memberontak dalam hati, dan tanpa menyimpan kekecewaan yang berkepanjangan. Takdir yang ditetapkan Allah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu disertai dengan kemampuan untuk menjalaninya. Meski kemampuan itu sering baru terasa ketika seseorang benar-benar berserah. Malam Nifsu Sya'ban menjadi waktu yang tepat untuk memohon agar takdir yang datang adalah takdir yang mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak semua kemudahan membawa kebaikan dan tidak semua kesulitan membawa keburukan. Seringkali manusia menginginkan hidup yang lurus tanpa ujian, padahal justru melalui ujian, hati dibersihkan dari ketergantungan pada selain Allah, dan jiwa dilatih untuk bersandar hanya kepadanya. Takdir juga berarti pertemuan dan perpisahan. Orang-orang yang datang dan pergi dalam hidup tidak pernah tanpa alasan. Setiap pertemuan membawa pelajaran, dan setiap perpisahan menyimpan hikmah, meski terkadang pahit untuk diterima. Malam ini mengajak manusia untuk berdamai dengan masa lalu, karena apa yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang telah dilalui, dan yang tidak bisa diubah kecuali cara memaknainya. Takdir yang akan datang tidak diketahui oleh siapapun, namun manusia diberi bekal berupa doa, usaha, dan keikhlasan untuk menghadapinya dengan lebih siap. Malam Nifsu Sya'ban mengingatkan bahwa perubahan terbesar sering terjadi di dalam hati. Ketika hati berubah, cara seseorang menghadapi takdir pun ikut berubah. Ada takdir yang terasa berat karena hati belum siap, dan ada takdir yang terasa ringan karena hati telah dilatih untuk berserah. Malam ini adalah waktu untuk memohon agar diberi kekuatan menerima apapun yang ditetapkan. Karena kekuatan hati lebih dibutuhkan daripada sekadar perubahan keadaan. Takdir tidak selalu sesuai dengan rencana manusia. Namun setiap rencana Allah selalu tepat, meski jalannya berliku dan penuh tanda tanya. Malam Nifsu Sya'ban mengajarkan bahwa doa bukan untuk mengubah Allah, tetapi untuk mengubah diri sendiri, agar lebih siap menerima keputusannya. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Membandingkan takdir hanya akan melahirkan rasa iri dan ketidakpuasan, yang justru menjauhkan diri dari ketenangan. Malam ini mengajak manusia untuk memohon agar takdir yang ditetapkan dipenuhi dengan keberkahan. Karena keberkahanlah yang membuat hidup terasa cukup, meski tidak selalu berlimpah. Takdir juga mengajarkan tentang waktu. Ada hal yang harus ditunggu, ada yang harus dilepaskan, dan ada yang hanya bisa diterima dengan sabar. Malam Nifsu Sya'ban menjadi momen untuk memperbarui niat, menata kembali tujuan hidup, agar tidak hanya berputar pada dunia, tetapi juga mengarah pada keselamatan akhir. Takdir yang baik bukan selalu yang paling menyenangkan, tetapi yang paling mendekatkan hati kepada kebenaran. Malam ini adalah waktu untuk berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai memperbaiki sikap. Karena sikap yang benar akan menuntun seseorang melewati takdir dengan lebih lapang. Takdir adalah rahasia Allah yang tidak pernah salah. Kesalahan seringkali ada pada cara manusia memandang dan menilainya. Malam Nifsu Sya'ban mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menerima dengan lapang apa yang diberikan. Takdir yang dijalani dengan keikhlasan akan melahirkan kedamaian, sedangkan takdir yang dilawan dengan keluhan hanya akan melahirkan kelelahan. Malam ini mengajak manusia untuk memohon agar setiap ketentuan yang datang menjadi jalan mendekat, bukan jalan menjauh. Karena takdir yang paling indah adalah takdir yang membawa seseorang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih dan penuh kesadaran. Dan pada akhirnya, malam Nifsu Sya'ban adalah pengingat lembut bahwa hidup ini berjalan bukan hanya karena rencana manusia, tetapi karena ketetapan Allah yang selalu lebih mengetahui apa yang terbaik. Sahabatku, ketika malam Nifsu Sya'ban perlahan berlalu, namun maknanya tidak seharusnya ikut pergi bersama gelapnya langit. Malam ini bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan hati yang telah disentuh oleh kesadaran, harapan, dan keinginan untuk hidup lebih dekat dengan Allah. Apa yang dilakukan pada malam ini tidak harus sempurna. Taubat yang sederhana, doa yang lirih,
dan ibadah yang mungkin terasa kecil di mata manusia. Semuanya memiliki nilai ketika dilakukan dengan hati yang jujur dan penuh harap. Malam ini mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keputusan yang sunyi. Keputusan untuk berhenti mengulang kesalahan, keputusan untuk menjaga hati, dan keputusan untuk melangkah dengan lebih sadar dalam setiap pilihan hidup. Ketika malam berakhir, tantangan hidup tidak serta-merta menghilang. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, dan dunia tetap menawarkan godaannya. Namun yang berubah adalah cara hati memandang semuanya. Hati yang telah merendah akan lebih mudah bersabar. Hati yang telah berharap kepada Allah akan lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian. Dan hati yang telah berserah akan lebih lapang menerima apapun yang ditetapkan. Malam Nifsu Syaban bukan jaminan bahwa hidup akan selalu mudah setelahnya. Tetapi ia adalah kesempatan agar hidup dijalani dengan makna. Bukan sekadar rutinitas yang melelahkan jiwa. Apapun yang telah dipanjatkan dalam doa malam ini, percayalah bahwa semuanya didengar. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada harapan yang luput dari perhatian Allah. Meski jawabannya datang dengan cara yang berbeda dari yang dibayangkan. Ketika esok hari tiba, bawalah semangat malam ini ke dalam kehidupan nyata. Jaga lisan agar tidak melukai, jaga pandangan agar tidak menodai hati, dan jaga niat agar tetap lurus di tengah kesibukan. Malam ini mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya tentang waktu tertentu, tetapi tentang sikap hidup yang terus dijaga, tentang bagaimana seseorang bersikap jujur, adil, dan rendah hati dalam kesehariannya. Jika malam ini menjadi saksi air mata penyesalan, biarlah hari-hari setelahnya menjadi bukti perubahan. Karena penyesalan tanpa perubahan hanyalah kesedihan, sementara penyesalan yang diikuti perbaikan adalah jalan menuju ketenangan. Malam Nifsu Syaban juga mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan dendam, iri, dan kebencian. Hati yang berat oleh perasaan itu akan sulit merasakan manisnya iman. Lepaskan apa yang membebani jiwa. Maafkan meski sulit. Ikhlaskan meski perih. Karena hati yang ringan lebih mudah menerima cahaya kebaikan. Malam ini bukan tentang siapa yang paling banyak beramal, tetapi tentang siapa yang paling jujur memperbaiki diri. Allah tidak menilai jumlah, tetapi keikhlasan. Apapun masa lalu yang pernah dilalui, ia tidak mendefinisikan masa depan jika seseorang memilih untuk berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru, dan setiap niat baik adalah langkah awal menuju hidup yang lebih baik. Malam Nifsu Syaban mengajarkan bahwa mendekat kepada Allah tidak membutuhkan panggung, tidak membutuhkan pengakuan manusia, dan tidak membutuhkan kesempurnaan. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau kembali. Ketika seseorang berjalan dengan niat yang lurus, Allah akan memudahkan langkahnya, meski jalannya tidak selalu lurus dan mudah. Jangan menunggu menjadi baik untuk mendekat. Mendekatlah agar Allah yang menjadikanmu lebih baik. Jika malam ini terasa tenang, syukurilah. Jika terasa berat, jangan putus asa. Karena keduanya adalah bagian dari proses mendewasakan iman. Biarkan malam ini menjadi titik hening yang menguatkan, bukan sekadar peristiwa yang berlalu tanpa makna. Apa yang ditanam dalam keheningan malam akan tumbuh dalam sikap dan pilihan hidup di siang hari. Malam Nifsu Syaban adalah pengingat lembut bahwa Allah selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin kembali, kapanpun dan dalam keadaan apapun. Dan ketika semua doa telah dipanjatkan, semua penyesalan telah diungkapkan, dan semua harapan telah diserahkan, tinggallah satu tugas yang tersisa: menjaga hati agar tetap hidup, tetap rendah, dan tetap berharap kepada Allah, bukan hanya malam ini, tetapi di setiap langkah kehidupan. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dijalani bersama Allah, dengan hati yang berserah dan jiwa yang penuh kesadaran. Semoga kita semua diberikan hati yang jujur untuk bertaubat, hati yang lembut untuk menerima nasihat, dan hati yang lapang untuk kembali kepada Allah, kapanpun kita tersesat. Semoga kita semua diampuni atas kesalahan yang disadari, maupun yang luput dari ingatan, dosa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meninggalkan kebiasaan yang menjauhkan diri dari kebaikan, dan diberi keteguhan untuk istiqomah dalam langkah yang diridhoi Allah. Semoga kita semua termasuk hamba yang doanya diangkat, amal ibadahnya diterima, dan hidupnya dipenuhi keberkahan. Semoga kita semua diberi rezeki yang cukup, hati yang merasa cukup, dan jiwa yang tenang dalam menerima setiap ketentuan. Semoga kita semua dipertemukan dengan hari esok dalam keadaan iman yang lebih kuat, niat yang lebih bersih, dan langkah yang lebih terarah. Semoga kita semua disiapkan menyambut hari-hari ke depan dengan hati yang telah dibersihkan dan dipertemukan dengan akhir yang baik dalam ridha Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.